Kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir serta mendukung kegiatan kick-off dan sosialisasi SPMB SMK Negeri Jepara ini tapi merupakan momentum penting untuk membangun energi antara sekolah, pemerintah, serta di pendidikan dalam memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat tampil kepada masyarakat mengenai proses penerimaan siswa baru tahun 2026. SMK Negeri Jepara terus berkomitmen menghadirkan pendidikan vokasi yang mumpuni, berkarakter dan berbasis tinggi dengan kebutuhan energi maupun kami percaya bahwa setiap kita harus memiliki potensi yang sesuai dengan pekerjaan yang saya semangat secara optimal di sekolah kami. Pada kegiatan sosialisasi ini, saya itu mati dimatiin terus humas kan jadi kita dalam menyampaikan evaluasi SPMB ini pada hari kami pada saudara-saudara yang bertanya memiliki kesempatan ataupun di SPMB. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga memberikan pelayanan yang terbaik dan menyukseskan SPMB 2020 ini dan semangat kebersamaan, kejujuran dan bertanggung. Selanjutnya untuk penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 SMK Negeri Jepara akan menerima sebanyak 828 calon murid yang terdiri dari jurusan P3T atau jaringan dari karantina yang 190 siswa, jurusan PDIP atau arsitek bangunan sebanyak 124, jurusan aplikasi sebanyak 194 siswa, jurusan pemasaran 124, jurusan tata busana atau tata busana sebanyak 1.200 siswa, dan jurusan kuliner dan buka sebanyak 26 siswa. 36 siswa. Untuk proses SPMB tahun 2026 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya PMD atau pemetaan calon lulus. Dan ini wajib diikuti oleh seluruh lulusan SMP atau MTS sederajat, bukan hanya pendataan melanjutkan atau tidaknya, tetapi kalau merupakan versi awal harus dilakukan rangkaian SPMB yang nantinya akan dipetakan oleh sistem, dan ini dilakukan di SMP masing-masing. Adapun tahapan SPMB tahun 2006 diikuti yang pertama adalah PCMD, yaitu pemetaan calon lulus baru yang dilaksanakan tanggal 29 Mei, kemudian 2, 3, 5, 4, 5, dan 8 Juni, dan umumnya adalah tanggal 12 Juni PCMD. Yang selanjutnya tahap kedua adalah SPMB tahap 1, yaitu jalur donasi atau dan afirmasi yang dilaksanakan tanggal 15, 17, 18, dan 19 Juni. Umumnya tahap 1 SPMB tanggal 25 Juni dan daftar ulang tanggal 26 dan 29 Juni.
Kemudian ada SPB tahap 2, apabila tidak diterima di daftar mulai tahap 2, yaitu jalur rapor dan prestasi, dan dilaksanakan tanggal 20 Juni, 1 Juli, 2, 3, dan 6 Juli. Mana pengumuman tahap 2 akan dilaksanakan tanggal 10 Juli, dan daftar ulangnya adalah tanggal 12 dan 14 Juni. Terakhir adalah tahapan SPMB, jadi pelaksanaan pengenalan tugas sekolah MPLS berdasarkan Undang-Undang 16 Juli 2020. Oleh yang saya hormati, untuk menjelaskan tentang tugas yang Tiga satu. Ini hitungnya 28. Mas Andi siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Kepala SMK Negeri Raja Polah. Selanjutnya, mari kita simak informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi Muharom SPDI. Waktu dan tempat disilakan. Materinya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta operator dari Satuan Pendidikan, SMP dan juga MTS. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bergabung. Ya. Suatu kebanggaan yang luar biasa bahwa tahun ini kita bisa berjumpa kembali meskipun secara virtual. Mudah-mudahan dengan adanya kick-off dan sosialisasi SPMB tahun 2026-2027, harapan terbesarnya yaitu SPMB berjalan dengan lancar. Langsung saja Bapak Ibu di SMP masing-masing kaitan dengan sistem penerimaan murid baru untuk tahun sekarang itu. Jadi ada beberapa perubahan ya, dan harapannya jelas yaitu untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk dasar hukumnya bisa dilihat ya, tadi untuk SPMB jelas kita berpedoman kepada dasar hukum yang dikeluarkan oleh Menteri dan juga Peraturan Gubernur, dan ditambah dengan SOP yang dibuat di Satuan Pendidikan. Jadi untuk proses SPMB dan yang lainnya tentunya sesuai dengan Juklak dan Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk prinsip pelaksanaan SPMB tahun sekarang yaitu memuat 5 aspek. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah transparan, yang ketiga adalah akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Ini menjadi prinsip yang kami pegang terutama di Satuan Pendidikan ya. Tentunya 5 poin ini akan menjadi salah satu upaya yang akan kami capai di SPMB tahun 2026 sekarang. Nah, ini untuk pemetaan calon murid baru di tingkat SMK ya. Untuk di SMK itu tentunya berbeda ya dengan SMA. Untuk tahap pertama tadi sudah diulas oleh pimpinan.
Untuk tahap pertama itu yaitu jalur prestasi ya, sebanyak 55%. Prestasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah prestasi akademik 50% dan non akademik 5% ya. Dari prestasi akademik juga dibagi, yaitu satu persiapan kelas industri 20%, kemudian prestasi nilai rapot 25%, dan prestasi bidang akademik ataupun yang sains ya, yang kejuaraan sains ataupun OSM. Dan selanjutnya non akademik itu adalah jalur kejuaraan 5% dan juga di dalamnya ada kepemimpinan ya. Yang sudah kita ketahui bersama kepemimpinan tersebut itu dari ketua OSIS, ya, ketua MPK dan juga kepanduan ya dari pramuka. Panduan juga ada yang ketua ataupun ada juga yang eksibisi ataupun seperti Garuda itu bisa ya. Kemudian selanjutnya yang 5% di tahap pertama ada jalur mutasi ya atau perpindahan tugas orang tua ataupun juga anak guru. Untuk selanjutnya yang di tahap 2 yaitu jalur domisili 10% dan juga afirmasi 30% ya. Untuk afirmasi menjadi dua kategori yaitu KETM ya, kemudian terdata juga di DTSN. Kemudian adalah murid berkebutuhan khusus. Nah, ini sebagai gambaran ya untuk daya tampung SPMB SMKN Raja Polah. Jadi total penerimaan yaitu sejumlah 828. Itu sudah diestimasikan per tiap jalur ya. Kemudian di setiap jurusan itu sudah dipetakan ya. Jadi untuk penerimaan tahun sekarang itu 828. Next. Mundur. Nah, ini untuk penjadwalannya ya, untuk tahapan SPMB tahun sekarang. Kita abaikan saja Sekolah Maung ya. Sekolah Maung sekarang sudah mulai pendaftaran ya. Tapi kita fokus di SMK Raja Polah ya. Yang pertama itu ada pemetaan calon murid baru. Di mana pemetaan calon murid baru itu dilaksanakan tanggal 29 Mei, 2, 3, 4, 5, dan 8 Juni ya. Kemudian ada proses yang dilaksanakan oleh sekolah tujuan yaitu verifikasi sama tanggalnya ya sesuai dengan jadwal pendaftaran. Kemudian ada rapat dewan guru ya, kemudian nanti koordinasi dengan pihak KCD dan nanti pengumumannya tanggal 12 Juni ya. Nah, nanti kalau misalkan di tanggal 12 Juni sudah mendapatkan pemetaan, ambil contoh saja dipetakan di SMK Negeri Raja Polah, nanti itu bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan ya. Kalau misalkan dalam proses PCMB tahapan misalkan akademik berarti daftar ulangnya di tanggal 26 dan 29. Kalau misalkan tadi domisili sama afirmasi berarti di tanggal 13 dan juga 14. Nah, apa sih tujuan dari pemetaan itu sendiri? Jelas ya, pemetaan itu sekarang bertujuan itu selain daripada survei, yaitu seleksi awal juga ya. Jadi nanti bisa saja dari PCMB, calon murid baru sudah dipetakan ke sekolah tujuannya masing-masing ya. Nah, kenapa sih ada SPMB tahap 1 dan tahap 2? SPMB tahap 1, tahap 2 itu mengakomodir bagi calon murid baru ya yang tidak mendapatkan pemetaan di PCMB. Nanti kalau misalkan tidak mendapatkan pemetaan, nanti bisa daftar di SPMB tahap 1 yang dijadwalkan itu tanggal 15, 17, 18, 19 Juni ya. Nanti pengumumannya tanggal 25 Juni dan daftar ulangnya di tanggal 26 dan 29. Dan di tahap 2 ya, yaitu domisili dan juga KETM atau afirmasi di tanggal 30 Juni, 1, 2, 3, 6 Juli ya. Nanti diumumkan hasilnya itu di tanggal 10 Juli dan daftar ulang di tanggal 13 dan 14. Nah, mari kita pahami bersama tentang apa sih pemetaan calon murid baru ya. Jadi pemetaan calon murid baru yaitu merupakan kegiatan awal rangkaian kegiatan SPMB sebelum SPMB tahap 1 yang ditunjukkan untuk memetakan calon murid baru se-Jawa Barat.
lulusan SMP, MTS, paket B pada jenjang menengah berdasarkan pilihan jenis sekolah, SMA negeri atau swasta, SMK negeri atau swasta, SLB, ya, sekolah manusia unggul atau madrasah aliyah, dan pilihan jalur SPMB. Nah, ini untuk tahapannya, yang pertama adalah calon murid baru melakukan input data persyaratan umum dan persyaratan khusus, ya. Kemarin sore akun murid sudah didistribusikan ya melalui Dinas Pendidikan wilayah masing-masing, jadi sudah diterima. Bapak Ibu silakan bisa dicoba karena sekarang itu ada konfirmasi ya kaitan dengan nomor HP dan juga email untuk aktivasi akun calon murid baru ini. Yang kedua, unggah dokumen bukti pendukung persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai jalur yang dipilih. Untuk persyaratan umum itu sama ya. Jadi ada ijazah kalau sudah ada, kalau tidak ada memakai SKL, kalau belum ada juga surat keterangan lulus itu memakai surat keterangan sudah melaksanakan ujian. Selanjutnya adalah seleksi oleh sistem secara otomatis di sekolah dan jalur yang dipilih. Nanti tahapan seleksi itu tim verifikasi dari sekolah tujuan melakukan verifikasi. Kalau misalkan dalam proses tahapan verifikasi itu sesuai sesuai dengan kriteria ya, maka akan di-approve dan masuk ke dalam tahapan seleksi. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil pemetaan calon murid baru ya. Tadi sudah disampaikan yaitu di tanggal 12 ya. Nah, ini untuk hasil PCMB itu untuk dinas ya. Ada beberapa poin. Yang pertama ya, jelas dinas akan memperoleh pemetaan berapa jumlah calon murid baru yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, SMK, SLB ataupun juga MA. Yang kedua, memperoleh gambaran jumlah calon murid baru yang memilih dan memiliki kriteria sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi, dan prioritas terdekat. Yang ketiga, penempatan langsung calon murid baru yang diterima pada jalur afirmasi, DTSN dengan kemiskinan pada desil 1 ya. Yang selanjutnya adalah menjadi bahan pertimbangan penempatan oleh dinas bagi calon murid yang tidak diterima serta bahkan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan swasta, Kementerian Agama, wilayah kabupaten ataupun juga kota. Yang kelima adalah menghitung alokasi anggaran beasiswa bagi calon murid DTSN desil 1 dan yang keenam memperkirakan jumlah calon murid yang akan mendaftar di SPMB tahap 1 dan juga tahap 2. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan ya bahwa ini tahapan pemetaan penyampaian informasi kepada calon murid baru tentang peluang SPMB. Nah, ini Bapak Ibu operator dan satuan pendidikan masing-masing mohon disampaikan dalam proses pemetaan itu harus benar-benar matang ya, jangan sampai salah memilih jalur dalam pemetaan. Sebagai salah satu contoh, misalkan rumahnya dekat dengan SMK Negeri Raja Polah, berarti Bapak Ibu harus mengarahkan memakai jalur domisili kalau tidak memiliki PIP ataupun kartu yang lainnya ya. Tapi kalau misalkan memiliki, silakan memakai jalur afirmasi ya. Kemudian kalau misalkan jaraknya jauh ya, di sana kan ada pilihan jalurnya yaitu jalur prestasi ya. Kemudian anak guru juga sama, kejuaraan juga sama. Jadi mohon dalam proses PCMB itu pastikan dengan persyaratan yang dimiliki oleh calon murid supaya dalam pemetaan tersebut besar harapannya murid tersebut itu bisa dipetakan oleh sistem. Yang selanjutnya, calon murid baru merespon informasi hasil PCMB melalui aplikasi untuk menyetujui atau menolak hasil pemetaan. Nah, nanti di sistem ya, kalau anak menyetujui maka anak mengkonfirmasi ya kesediaannya hasil pemetaan. Tetapi kalau misalkan tidak bersedia, anak bisa menolak ya, anak bisa menolak. Kemudian nanti yang bersangkutan bisa daftar di SPMB tahap 1 dan juga tahap 2. Kemudian bagi calon murid yang telah menyetujui hasil pemetaan, sistem akan terkunci, tidak dapat mendaftar kembali di tahap 1 ya ataupun juga tahap 2 ya.
selanjutnya dapat melakukan daftar ulang tadi ya, sesuai dengan jalurnya. Kalau prestasi itu di tahap 1 ya, prestasi mutasi. Kalau domisili sama afirmasi itu di tahap 2. Selanjutnya calon murid baru yang menyatakan tidak diterima berdasarkan hasil pemetaan jalur domisili akan disalurkan oleh sistem dengan tahapan. Calon murid mendapatkan rekomendasi sekolah penyaluran dari sistem berdasarkan jarak terdekat, kuota yang masih ada ataupun memungkinkan untuk di tahap 1 dan juga tahap 2. Ya. Calon murid merespon atau menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi, dan yang terakhir adalah calon murid yang dinyatakan tidak diterima dalam pemetaan dari jalur prestasi, mutasi, domisili, afirmasi, dan tidak diterima dari seleksi sekolah maung ya. Ini untuk sekolah maung, kalau misalkan ada murid Bapak Ibu yang daftar di sekolah maung, nanti wajib mengikuti SPMB ya, SPMB, dan juga sebelum SPMB itu ada PCMB ya. Nah, ini kaitan dengan persyaratan umum ya. Sudah kita ketahui bersama dan tidak banyak perubahan dari setiap tahun. Calon murid baru SMK memenuhi kriteria sebagai berikut: lulusan SMP atau bentuk lain sederajat pada tahun berjalan atau lulusan tahun sebelumnya atau lulus ujian kesetaraan program paket B ya. Yang selanjutnya adalah paling tinggi usia itu adalah 21 tahun pada tanggal 1 Juli. Berarti per 1 Juli sekarang itu batas maksimal 21 tahun, kalau melebihi tidak bisa daftar. Yang ketiga adalah persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dan yang keempat, persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau kartu identitas anak yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga berwenang. Nah, ini untuk dokumen persyaratan umum. Yang pertama adalah ijazah SMP sederajat ya. Karena ijazah belum ada, maka bisa diganti dengan surat keterangan lulus. Dan kalau misalkan surat keterangan lulus belum ada, itu bisa diganti dengan surat keterangan telah mengikuti ujian. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu bisa memakai kartu ujian ya, tapi kalau sekarang berdasarkan regulasi dan juga instruksi bahwa kartu ujian tidak bisa dipakai, melainkan bisa diganti dengan surat keterangan telah menyelesaikan ujian. Yang selanjutnya adalah akta lahir. Ya. Kartu identitas anak dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan belum menikah. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan karena ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah. Ada dokumen lain yang menyatakan kelulusan kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB. Menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB. Yang ketiga adalah kartu tanda penduduk orang tua ya, KTP. Nah, untuk KTP cukup satu saja ya. Bisa ayahnya, bisa ibunya, tidak mesti dua-duanya. Yang keempat adalah kartu keluarga dan dianjurkan yaitu IKD-nya harus aktif ya. Untuk memudahkan proses pendaftaran. Karena nanti sistem kalau di IKD-nya tidak aktif, itu akan ditolak ya. Yang selanjutnya adalah dokumen surat tanggung jawab mutlak orang tua. Itu didapatkan dalam proses pendaftaran yang nantinya CMB mendownload ya dokumen tersebut, kemudian print dan diupload kembali. Bapak Ibu perlu diperhatikan dalam persyaratan umum tersebut, mohon pastikan dokumen yang diupload itu yang asli ya, bukan fotokopi. Jadi harus yang asli. Kalau misalkan nanti pada saat verifikasi ditemukan dokumen yang fotokopi, mohon maaf nanti tim verifikasi akan meminta ya, meminta untuk memperbaharui atau mengganti dengan yang asli. Nah, ini untuk persyaratan khususnya ya, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Setiap jalur-jalurnya, prestasi, mutasi, domisili, dan afirmasi ya. Untuk prestasi ya, untuk nilai rapot yaitu semester 1 sampai semester 5 ya. Untuk persiapan kelas industri 5 mapel yang nanti akan menjadi dasar seleksi. Yang pertama bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris.
ya. Kalau untuk nilai rapot itu semua mapel ya. Kejuaraan non akademik ya, maksimalnya 3 tahun, minimalnya 6 bulan. Dan untuk sertifikat itu harus dikurasi ya di pusat prestasi nasional ya, itu harus dikurasi. Bagaimana kalau misalkan belum dikurasi ya, nanti lampirkan di sana itu bukti pendaftarannya, foto-foto kegiatannya ya, kemudian foto-foto penyerahan medali dan yang lainnya ya. Jadi harus terdokumentasikan kalau yang belum dikurasi ya. Selanjutnya adalah kejuaraan non akademik juga sama ya. Itu sertifikatnya 3 tahun dan juga harus dikurasikan. Kalau tidak tadi sesuai dengan yang disampaikan ya. Kemudian untuk kepemimpinan itu SK dari kepala sekolah untuk jalur ketua OSIS dan juga MPK. Kalau kepanduan bagaimana? Kemarin hasil sosialisasi ya, untuk kepanduan itu sesuai organisasinya, berarti bisa saja dari Gudep ya, kemudian dari Kuaran ataupun juga Kuarcab ya, nanti sebagai rekomendasi ya. Yang selanjutnya adalah untuk mutasi atau perpindahan tugas orang tua ya, untuk kakak minimal 1 tahun, surat tugas yaitu harus disertakan. Kemudian anak guru juga sama, kakak minimal 1 tahun dan juga surat tugas ya. Untuk domisili nanti juga akan melampirkan nilai rapot ya, semester 1 sampai semester 5, kemudian kakak minimal 1 tahun. Pasti banyak pertanyaan kaitan dengan kakak minimal 1 tahun. Bagaimana kalau misalkan ada update, ada penambahan ataupun pengurangan anggota? Kalau pengurangan ataupun penambahan anggota selagi tidak mengganti domisili ataupun tempat tinggalnya itu gak jadi masalah, silakan saja, tetapi lampirkan kakak lama dan juga surat keterangan ya yang diterbitkan oleh kepala desa ya, untuk tadi kartu keluarga yang kurang 1 tahun karena penambahan ataupun pengurangan anggota. Selanjutnya untuk afirmasi ya ataupun KTM, DTSN, dokumen bansos, kartu PIP, kartu PKH, BPNT ataupun yang lainnya ya. Atau surat lembaga sosial dan yang lainnya. Jadi bagi calon murid yang mendaftar di jalur afirmasi, bagaimana kalau misalkan menggunakan surat keterangan tidak mampu, itu tidak bisa ya. Jadi harus ada dokumen bansos yaitu kartu. Ini untuk dokumen persyaratan khususnya ya. Kartu keluarga telah berdomisili paling singkat 1 tahun bagi pendaftar jalur afirmasi, mutasi, domisili, kemudian domisili terdekat. Yang selanjutnya adalah bagi calon murid yang tinggal dengan wali, tidak tinggal dengan orang tua memenuhi ketentuan, domisili minimal 1 tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data kabupaten ataupun juga kota pada kakak dengan sekolah asal pada saat kelas 9. Nanti berarti di identitas rapotnya itu harus sesuai ya, kalau misalkan tinggal dengan wali. Kemudian kesesuaian nama wali pada buku rapot ijazah dengan kartu keluarga. Selanjutnya adalah melampirkan surat kematian jika orang tua kandungnya sudah meninggal dunia ya. Kemudian melampirkan surat akta cerai dari instansi berwenang jika orang tuanya telah bercerai. Jadi syarat wali itu ya meninggal dunia ataupun juga perceraian. Kemudian wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dan surat kuasa ya, pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima murid untuk berdomisili dan tercantum dalam kartu keluarga. Ketentuan jika tinggal dengan wali tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon murid yang berasal dari SMP MTS bersama boarding school. Kakak yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga bukan berpindah domisili sehingga terbit kurang dari 1 tahun, tadi sudah disampaikan ya. Kakak yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat keterangan dari RT RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap. Kemudian domisili calon murid dapat didasarkan alamat rumah pada surat keterangan domisili jika calon murid korban bencana alam, sosial, korban banjir dan yang lainnya yang mengakibatkan calon murid pindah alamat karena evakuasi. Nanti ada pakai surat keterangan. Nah, ini untuk persyaratan khusus juga bagi pemilik kartu keluarga yang data alamatnya tidak lengkap, tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah, wajib mempotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah,
ya, terfoto lengkap, utuh diunggah ke website SPMB serta menyertakan patokan rumah, menjelaskan keberadaan bangunan atau gedung sekitarnya. Jika dalam kartu keluarganya itu ya alamatnya tidak tertera dengan jelas ya atau tidak terdapat. Data nilai rapot aspek kognitif semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5 bagi pendaftar jalur nilai rapot, jalur domisili SMA, semua jalur pada SMK ya. Jadi untuk jalur prestasi nilai rapot itu memakai semua mata pelajaran ya. Kemudian bagi yang akan mengikuti jalur prestasi melampirkan bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD dan atau lembaga resmi lainnya. Masih persyaratan khusus untuk jalur afirmasi KETM diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak terlantar, anak dalam tanggungan negara tinggal di rumah sosial ya atau panti asuhan ya, penyandang disabilitas, kemudian murid cerdas istimewa, bakat istimewa. Selanjutnya adalah calon murid terdapat pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah dengan ketentuan. Bukti dokumen penerimaan keluarga harapan dan program sembako terdaftar pada kolom desil 1 sampai 4. Bukti dokumen penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan terdaftar pada kelompok desil 1 sampai 5 atau DTSN. Bukti dokumen penerimaan bantuan program asistensi rehabilitasi ya, sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Kartu Indonesia Pintar KIP dari program Indonesia terdaftar pada data pokok pendidikan Dapodik. Kemudian tidak diberlakukan bagi kartu jaminan kesehatan dan surat keterangan tidak mampu. Yang BPJS itu tidak bisa dipakai untuk jalur afirmasi dan juga surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh desa itu tidak bisa digunakan untuk jalur afirmasi. Nah, ini untuk warga masyarakat dalam kategori yatim piatu yang menetap di panti asuhan dapat dilampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok panti asuhan dan terdaftar pada data dinas sosial. Anak terlantar, miskin, anak dalam tanggungan negara yang tinggal di rumah sosial atau di bawah pengasuhan lembaga kesejahteraan sosial anak, melampirkan surat keterangan dari lembaga kesejahteraan sosial anak. Nah, ini untuk seleksi SPMB SMK ya, untuk rapot tadi. Ya, dan untuk sekarang itu memilih 3 program keahlian ya. Untuk prestasi akademik, persiapan kelas industri, 5 mapel dibobotkan ya. Jika ada nilai yang sama pada batas kuota, nanti akan dihitungnya jarak. 5 mapel tersebut saya ulangi lagi ya. Bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika dan bahasa Inggris ya. Kemudian untuk prestasi nilai rapot itu 100% semua mata pelajaran. Ya. Tidak ada lagi selain daripada nilai rapot. Bagaimana kalau misalkan yang dari MTS itu dirata-ratakan ya, nanti yang di entry itu nilai rata-rata dari seluruh mapel keagamaan yang ada di MTS. Kemudian prestasi bidang akademik 40% semua mapel ya dan 60% piagam. Selanjutnya adalah prestasi non akademik ya, 40% semua mapel, 60% piagam. Dan kepemimpinan 40% nilai rapot dan 60% dari piagam. Untuk mutasi ya, terdiri dari pindah tugas orang tua, anak guru dan juga satu lagi yaitu domisili terdekat. Yang menjadi seleksinya itu adalah jarak ke sekolah ya. Jika jaraknya dekat ke sekolah, maka besar kemungkinan diterima dalam jalur perpindahan tugas orang tua ya, anak guru dan juga domisili. Dan yang terakhir adalah afirmasi ya. Sama untuk sistem seleksinya yang nanti akan menjadi dasar seleksinya adalah domisili ataupun jarak terdekat ke sekolah tujuan. Mundur kalamku. Nah, ini Bapak Ibu ya, kaitan dengan mata pelajaran yang nanti akan
oleh Bapak Ibu semuanya selaku operator ya. Mapel, PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Inggris, PJOK, Informatika, Seni atau Prakarya ya. Itu di sana ada keterangannya ya, sebagai catatan mata pelajaran yang akan diperhitungkan dalam seleksi SPMB mengacu pada struktur kurikulum Merdeka kelas 9. Nilai mata pelajaran yang akan diperhitungkan dalam seleksi SPMB hanya pada mata pelajaran yang sama pada kurikulum SMP maupun MTS sebanyak 10 mata pelajaran. Tadi disampaikan karena kan yang di mapelnya banyak, mapel agamanya, jadi nanti akan dirata-ratakan. Jika nilai mata pelajaran tertentu lebih dari 1, contoh seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, dan lainnya, atau prakarya, kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan, nilai yang diinput adalah 1 nilai dari rata-rata mata pelajaran seni ataupun prakarya. Nanti dijumlahkan ya, nanti akan muncul rata-ratanya. Nah, ini untuk proses pembobotannya ya. Bisa dilihat ya. Jadi setiap mapel itu ada pembobotan nilai ya. Apalagi tadi yang jalur persiapan kelas industri. Yang dibobotkan bahasa Indonesia, Mate, IPA, IPS, dan juga bahasa Inggris. Untuk menghitung rata-rata itu total 5 mapel ya berdasarkan pembobotan. Ini untuk seleksi jalur prestasi ya. Berdasarkan bidang keahlian. Itu untuk pembobotannya. Lanjut pada. Lanjut. Nah, ini untuk sistem penilaiannya ya. Sistem penilaian pada jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik dilakukan melalui pemeringkatan nilai tertinggi hingga terendah sampai batas kuota daya tampung secara otomatis oleh sistem. Yang kedua adalah dalam hal pada batas kuota daya tampung terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki nilai yang sama. Selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan total nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5. Ini untuk pelimpahannya ya Bapak Ibu. Kalau tidak terisi baik itu di tahap 1 ataupun juga tahap 2 ya. Kemudian tadi ada keterkaitannya dengan PCMB ya. Jadi nanti hasil pemetaan akan berpengaruh kepada sisa kuota di tahap 1 dan juga tahap 2. Kejuaraan akademik, prestasi non akademik ya. Jalur mutasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur prestasi akademik nilai rapot. Jadi kalau kelas industri ya, prestasi akademik ya, nanti akan dilimpah oleh nilai rapot. Yang selanjutnya adalah di tahap 2 jika kuota pada tahap 1 masih ada yang tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan tidak terpenuhi pelimpahan kuota selebaran dan akuntabel, pelapor menyerahkan dan mengupload fotokopi identitas. Pelapor mengisi formulir pengaduan, pelapor menyertakan foto bukti permasalahan, ya. Laporan diserahkan kepada panitia sebagai pengaduan dan diupload di media layanan pengaduan. Permasalahan yang berhubungan dan sistem aplikasi TIK SPMB yang terjadi pada pendaftar disampaikan dan diselesaikan oleh tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi secara langsung ya. Hampir tiap tahun biasa di hari pertama dan hari kedua ya sistem itu selalu down ya. Jadi kan ada di sistem itu ada pengaduan ya. Nanti diselesaikan saja di satuan pendidikan tentunya. Kami di sekolah tujuan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Wilayah 12 ya. Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia SPMB mulai jam 8 sampai jam 14 secara luring sampai jam 18 secara daring ya. Di sana ada menu pengaduan ya. Sama di web spmbjabarprop.go.id. Laporan permasalahan atau pengaduan disampaikan pelapor pada masa verifikasi yang ditetapkan. Terakhir adalah pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon atau tindak lanjut atas pengaduannya dari pihak yang menerima pengaduan setelah hari pengaduan disampaikan sesuai masa verifikasi yang ditetapkan.
Nah itu ya untuk di tingkat cabang dinas ya, Jabar Prop, Link Bio, Saparga atau Jawa Barat. Nanti kalau di SMK Raja Polah ya untuk pengaduan ada tim yang diketuai oleh Pak Tata selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas ya. Nanti akan di-share kontak personnya ya. Dan juga terdapat kontak person kaitan dengan pertanyaan kaitan dengan tahapan-tahapan dalam sistem penerimaan murid baru di Karang. Nah itu Bapak Ibu secara gambaran umumnya kaitan dengan proses SPMB tahun sekarang ya. Kami mendorong kepada Bapak Ibu semuanya jangan terfokus kepada SPMB tahap 1, tahap 2 seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Karena anak-anak artinya adalah sangat berharap ya dengan bantuan Bapak Ibu semuanya mereka bisa melanjutkan sekolah ke sekolah tujuannya ataupun keinginannya masing-masing. Nah, tadi disampaikan tahapan yang paling penting untuk SPMB sekarang itu adalah PCMB ya, pemetaan calon murid baru. Mau yang melanjutkan ataupun yang tidak, untuk PCMB itu harus dilaksanakan. Jadi untuk itu mohon Bapak Ibu operator di sekolah masing-masing untuk memfasilitasi siswa masing-masing ya. Meskipun melanjutkannya ke swasta terus PCMB karena instruksi dari pimpinan ya dari Pak Gubernur bisa terakomodir seluruh lulusan SMP, MTS ataupun sederajat tahun 2026 itu bisa terdata ya. Harapannya jelas yaitu seluruh lulusan itu bisa melanjutkan baik itu pendidikan formal negeri ataupun swasta ataupun pendidikan non formal. Dan nanti hasil pemetaan juga akan berpengaruh kepada sisa kuota ya di tahap 1 dan juga tahap 2. Mungkin itu saja untuk pemaparan materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Sandi yang telah memberikan informasi seputar SPMB di SMK Negeri Raja Polah. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilahkan. Atau mungkin juga bisa ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Untuk tadi saya sudah melihat ada pertanyaan dari MTS Al-Islah. Untuk ijazah atau telah menyelesaikan ujian, apakah seperti biasa bisa menggunakan surat keterangan lulus? Untuk Pak Sandi bisa diinformasikan bagaimana untuk teknisnya? Bahkan surat keterangan lulus juga belum ada karena belum proses kelulusan. Tadi ya sebagai alternatif yaitu memakai surat keterangan telah melaksanakan ujian. Itu untuk persyaratan umum. Jadi ijazah belum ada, surat keterangan lulus sudah juga tidak ada, maka diganti dengan surat keterangan telah mengikuti ujian. Ya, mungkin itu Bapak barangkali sudah terjawab, atau mungkin ada yang belum jelas bisa raise hand, atau mungkin bisa diketik di kolom komentar. Ini ada yang bertanya juga, bagaimana kalau surat keterangan lulus atau keterangan menempuh setelah menempuh ujian tidak dikasih. Oke. Di siswa merenya tina itu. Pertanyaannya, Bapak izin bertanya, Ibu Sus. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lewat sosial media. Keterangan telah menempuh ujian tidak dikasih dengan alasan keluar bersamaan dengan ijazah. Apakah ada solusinya, Pak, untuk kartu TKA begitu? Baik, Pak Sandi. Oke. Untuk persyaratan umum ya, itu kan wajib, sifatnya wajib dan diunggah ya di menu pendaftaran. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau ijazah dan
bisa diganti dengan surat pernyataan telah mengikuti ujian ya. Bagaimana kalau misalkan sekolah tidak mengeluarkan? Bapak rasa ya seluruh sekolah SMP, MTS ataupun yang lainnya pasti akan memfasilitasi hal tersebut ya. Karena sudah jelas tadi disampaikan seluruh lulusan SMP MTS derajat tahun 2026 itu harus terakomodir untuk melanjutkan sekolah. Dikoordinasikan saja dengan sekolahnya masing-masing ya, kaitan dengan apabila ada kendala surat keterangan telah menempuh ujian. Ya, selanjutnya ini ada yang Raihes dari MTS Muawanah ya, Cisayong. Mana nih? Ada. Oh, dibuka. Boleh dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persyaratan berarti semua siswa di SMP ini sekian kakak dan kakak PSP itu nanti harus kita buat meskipun yang melanjutkannya ke swasta. Kemudian KTP-nya apakah bisa salah satu ibu atau ayahnya. Dan yang terakhir untuk Ya, Bapak. semuanya berarti harus di-scan semua siswa di sekolah itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Topik untuk persyaratan ya, untuk tahun sekarang itu harus wajib yang asli ya. Untuk KTP itu bisa salah satu baik ayah ataupun juga ibunya ya. Jadi saya tegaskan untuk mempermudah pekerjaan tim verifikasi ya dan juga meminimalisir anomali data, pastikan ya untuk persyaratan itu yang diupload ya baik mau di-scan ataupun dipoto karena formatnya sekarang itu enggak PDF ya, bebas ada PDF, ada PNG, ada JPG dan yang lainnya bisa ya. Disesuaikan saja. Yang paling penting yaitu tadi datanya itu harus asli ya, bukan fotokopian ya. Seperti itu Popik. Ya, selanjutnya ada dari MTS Al-Munawaroh. Amin. Wah, kayaknya ada suara Japola. Silakan Bapak yang dari MTS Al-Munawaroh. Belum ada suaranya ya Pak? Ya, sambil menunggu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah akta kelahiran bisa diganti dengan kartu kelahiran dikarenakan peserta didik tidak punya akta kelahiran dan kalau mau buat sudah tidak bisa? Oke, baik ya kaitan dengan akte, hampir setiap tahun pasti ada ya kejadian seperti itu. Silakan bisa diganti dengan surat keterangan lahir ya, dan itu harus dilegalisir. Legalisir oleh siapa? Pemerintah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar lahir di tanggal berapa, hari apa ya, dan di mana. Jadi bisa diganti dengan surat keterangan lahir. Tapi tadi harus ada keterangan ya dan dilegalisir oleh pemerintah setempat. Yang pemerintah yang berwenang dengan kaitan dengan kelahiran. Ya, baik. Untuk Bu Yuni bagaimana, sudah jelas? Untuk dari MTS Al-Munawaroh bagaimana? Maya? Oh ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Pak. Sudah terdengar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
Kadangnya tanggal seberapa Cen? Bapak maaf, bisa diulang pertanyaannya? Yang terakhir. Apakah itu keluarnya tanggal 5 Juli dari tanggal 29 ya sampai tanggal 8? Apakah itu sudah bisa dihitung 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Ya, udah ya Pak. Baik Pak Sandi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuan Bapak untuk kaitan IKD ya, identitas kependudukan digital ya. Kemarin digembor-gemborkan bahwa harus aktivasi ya. Tetapi kemarin informasi juga bahwa IKD itu tidak wajib ya. Artinya itu sebagai antisipasi saja, kalaupun misalkan nanti dalam proses pendaftaran di sistem itu tidak terbaca ya kaitan dengan identitas kependudukan digitalnya. Jadi kalau saran saya ya kaitan dengan IKD lebih baik sekarang kan masih ada waktu ya 2 hari Senin dan Selasa sebelum nanti PCMB dilaksanakan tanggal 29. Silakan saja diarahkan untuk orang tua calon murid baru ya untuk datang ke kantor kecamatan guna memastikan ya IKD-nya itu aktif. Mungkin seperti itu Bapak kaitan dengan IKD. Kemudian kaitan dengan kartu keluarga ya tadi yang domisili sama anak guru ya sama afirmasi itu kan ada batas ya. Batas kaitan dengan kakak itu minimal 1 tahun. Nah, kalau akan per tanggal 5 Juni, apakah sudah masuk ke dalam 1 tahun ataupun tidak ya? Kalau dilihat dari timeline ya Pak, untuk PCMB kan dimulainya tanggal 29, sedangkan ini kakaknya adalah tanggal 5 Juni. Nah, itu bisa dipakai Pak karena udah memenuhi syarat 1 tahun. Untuk antisipasi saja Pak, dilampirkan saja kartu keluarga lamanya dan bisa juga ditambahkan surat keterangan yang menyatakan sudah menetap lebih dari 1 tahun dari pemerintah setempat, Pak. Itu Pak, kaitan dengan batas minimal kartu keluarga. Ya, Pak. Betul, Pak. Siap, Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari sosial media. Apa benar NIK harus valid, harus pakai IKD orang tua, harus ke kecamatan, Pak? Ya, baik. Selanjutnya pertanyaannya, saya lulusan tahun kemarin, berhenti setahun. Itu bagaimana ya Pak? Oke. Untuk lulusan tahun sebelumnya ya, kalau yang lulusan sekarang kan sudah ada akun di sekolah asal. Nah untuk tahun lulusan sebelumnya, silakan bisa menghubungi kontak person SPMB SMK Raja Polah ya. Di sana silakan bisa komunikasi, nanti dibantu untuk pembuatan akun ya. Tinggal WA saja, nanti komunikasi lebih intens kaitan dengan lulusan tahun sebelumnya. Karena untuk lulusan tahun sebelumnya itu akan dibuatkan akun oleh sekolah tujuan ya. Termasuk yang lulusan dari luar Jawa Barat, nanti bisa koordinasi saja dengan operator SPMB SMK Negeri Raja Polah ya melalui. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, Pak, kakaknya itu belum setahun, ada perubahan. Nah, apakah boleh melampirkan kakak yang lama?
Baik, saya ulangi lagi ya kaitan dengan kartu keluarga yang belum 1 tahun. Karena ada perubahan, penambahan ataupun pengurangan, terkecuali kalau perpindahan wilayah ya, itu bisa melampirkan kartu keluarga lama dan juga disertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa sudah tinggal lebih dari 1 tahun ya. Dari RT, RW, kalau yang lebih validnya itu langsung saja dari desa ya. Ya, terima kasih. Yang mana? Ini ya. Ya, selanjutnya pertanyaannya dari kolom komentar. Bagi operator satuan pendidikan, perlu ada cara pengisian di akun siswa Gimana? supaya ketika sosialisasi ke siswa ini. Baik, dari MTS Ibadur Rahman ya. Kemarin saya sudah share di grup SPMB operator SMP MTS yang biasa setiap tahun itu bekerja sama kaitan dengan SPMB. Kemarin sudah di-share ya terkait dengan tampilan ya. Tampilan dari dashboard pendaftar yang bisa dilihat dari sekolah asal ataupun juga sekolah tujuan ya. Kalau misalkan Ibu belum masuk ke grup operator, nanti diminta aja Bu ya nomornya, nanti saya masukkan ke grup biar memudahkan ya. Karena sistem belum bisa dibuka ya, karena nanti sistem dibuka itu tanggal 29. Untuk sekarang itu Bapak Ibu ya, pastikan saja akunnya yang telah didistribusikan itu divalidasi ya. Untuk aktivasi akun itu menyertakan nomor siswa, nomor orang tua, dan email aktif ya. Jadi masih ada 4 hari ya, 3 hari dari sekarang untuk aktivasi akun. Sebelum nanti tanggal 29 dibuka. Ya. Selanjutnya ini ada dari MTS Al-Islah. Dikarenakan dari operator kebanyakannya berkas fotokopi, itu kalau misalnya yang scan aslinya itu kan hanya dari siswa ya, itu bagaimana ya Pak? Yang nah itu bawah. Ya. Bapak Ibu, sebenarnya proses pendaftaran itu dilakukan oleh calon murid baru ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti harus dikolektif ya. Jadi yang namanya pendaftaran itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Cuman kalau misalkan sekolah asalnya mampu dan mau memfasilitasi proses pendaftaran, silakan. Silakan aja koordinasi dengan calon murid baru kaitan dengan persyaratan ya. Tadi kan format uploadnya itu tidak mesti PDF ya, JPG juga bisa, PNG juga bisa. Itu kan sudah dimudahkan ya, sudah dimudahkan dalam sistem dalam upload dokumen itu tidak mesti PDF. Jadi silakan koordinasikan, sampaikan kepada calon murid baru mulai hari ini silakan untuk men-scan ya dalam bentuk PDF, PNG ataupun JPG kaitan dengan persyaratan umum atau juga persyaratan khusus. Ada batas maksimalnya ya. Kalau tahun kemarin itu 1 MB ya, batas maksimal filenya. Untuk surat keterangan sehat, Kang Hilman siap ya, Pak Hilman. Kemarin hasil sosialisasi di sistem tidak muncul ya keterangan sehat dan buta warna. Tapi nanti dalam proses daftar ulang karena di SMK Negeri Raja Polah itu kejuruan ya, ada beberapa jurusan yang membutuhkan ya, yang membutuhkan kaitan dengan keterangan sehat dan buta warna. Ya, apalagi jurusan-jurusan butuhkan sekali data ya, data kaitan dengan keterangan sehat dan juga buta warna. Meskipun kalaupun misalkan di sistem tidak ada, nanti dalam proses daftar ulang bisa kami minta ya, khusus untuk yang teknik. TJKT kan ngomong kabel gitunya.
di pewarang kabel berem, iya kalah kabel koneng kan nyambung gitu. Jadi mohon usahakan yang teknik, dan itu nanti ya pada proses daftar ulang. Kalaupun misalkan nanti di sistem benar-benar tidak ada unggahan surat keterangan sehat ataupun juga buta warna. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali. Bisa diketik di kolom komentar atau raise hand. Kita makan itu, anu itu tuh kalau sekolah itu. Baik Bapak Ibu, ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi deh, saya di. Ya. Pak Yoman mangga eta mah diuihkeun anu jelas mah nya ayeuna di SMK Raja Polah tidak akan membuka entry pendaftaran ya. Silakan saja sekarang mah full daring ya. Bisa oleh calon murid baru ataupun nantinya kalau misalkan sekolah asalnya bisa memfasilitasi silakan ya. Kecuali tadi bagi yang terkendala yang lulusan tahun sebelumnya atau lulusan dari Jawa Barat, silakan konfirmasi melalui kontak person SPMB ya. Dan tadi untuk layanan pengaduan mohon disimpan ya, itu atas nama Pak Tata ya. Itu khusus untuk pengaduan. Kalau untuk informasi ke kontak person yang ada ya, ke saya untuk pengaduan ya. Biasanya kan kalau pengaduan itu di akhir setelah pembukaan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada aduan. Oke. Kaitan dengan kakak yang belum 1 tahun karena ada perubahan, ya apakah harus melampirkan kakak yang asli? Oh, ataupun tidak? Ya, usahakan yang asli ataupun keterangan dari pemerintah setempat. Pak, pas pemetaan untuk masuk nilai rapot itu rapotnya di bawah, di-scan ya, di-scan. Kamu entry ya, di entry kemudian lampirkan buktinya ya. Di entry, kemudian di-upload buktinya ya. Dan perlu diperhatikan juga nih dari SMP ataupun MTS ya, yang melaksanakan pendaftaran secara kolektif, mohon untuk scan rapot itu harus utuh ya. Biodata siswanya terlihat dan secara keseluruhan juga terlihat. Jangan hanya satu helai saja ya yang memunculkan nilai, tapi identitas siswanya tidak ada ya. Bisa tiasa tinggal contoh di MTS. Tadi antisipasi ya kalau misalkan ada data anomali sehingga mempermudah untuk tim verifikasi ya dalam proses verifikasi. Siap, Pak Ilman. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau mungkin ditulis di kolom komentar. Atau mungkin untuk teman-teman yang lainnya yang sedang melihat di sosial media, boleh berkomentar di sosial medianya masing-masing. Lagi? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, nanti saja dikomunikasikan di grup. Jika ada pertanyaan tambahan, ada susulan, nanti bisa dikonfirmasi lagi atau ditanyakan di grup ya Bapak Ibu. Untuk nanti materinya akan kami share.
Ya, untuk Terus mau terus itu Pak. profil. Oh, tah, Mak. Ya, ini ada lagi ya pertanyaan? Sudah ya? Alislah Karangmulia, Pak Kang PCMB berarti. Ya untuk tahun sekarang ya, baik untuk tahun sekarang baik itu PCMB ataupun SPMB itu menggunakan akun siswa ya, tidak lagi dari akun operator. Wayahna pokoknya mah tahun ayeuna mah pasti bakal bolak-balik. Makanya tim harus solid ya. Kalau bisa jumlahnya ditambah ya. Apalagi yang setiap tahun sekolahnya itu selalu melaksanakan kolektif kaitan dengan pendaftaran ya. Jadi sekarang itu menggunakan akun calon murid. Ya. Ya, untuk selanjutnya ada pemaparan profil jurusan di SMK Negeri Raja Polah. Ya, ini ada lagi pertanyaan, maaf Pak Sandi, wajib Pak bagi semua siswa atau anu bade nerangkeun unggul neraskeun? Oh, untuk PCMB wajib ya, sifatnya wajib. Bukan hanya untuk yang melanjutkan ke jenjang sekolah negeri ya, baik itu swasta ya, ke MA juga wajib ya, wajib mengikuti PCMB. Bagaimana kalau misalkan dia tidak mau ya, pokoknya usahakan pihak sekolah berkewajiban untuk mendata ya, untuk mendata kaitan pemetaan calon murid baru. Meskipun pada akhirnya nanti di tengah jalan misalkan dia tidak melanjutkan atau pindah, itu mah secara teknis di lapangan saja, cuman dalam pemetaan itu wajib, semuanya wajib. Di akun siswa ada pilihan 1, 2, iya ada. Di akun siswa ada pilihan. Nanti jelasnya ya di tanggal 29 kita buka bareng-bareng. Mudah-mudahan mudah, lancar ya, dan tidak ada kendala. Tidak banyak kendala, kalau kendala pasti ada ya. Masih ada waktu sekarang untuk pengumpulan berkas-berkas ya. Tadi masukan juga dari Pak Hilman pakai Google Form untuk inventarisir data calon murid baru, itu bisa dilakukan ya. Untuk memudahkan. Ya. Barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau sudah tidak ada, selanjutnya akan adanya profil jurusan di SMK Negeri Raja Polah. Ada jurusan apa saja sih di SMK Negeri Raja Polah? Ini sekilas info tentang jurusan di SMK Negeri Raja Polah. Ada 7 jurusan. Yang pertama ini ada jurusan Desain Pemodelan Informasi Bangunan atau juga disingkat dengan DPIB. Salah satu keahlian di SMK dalam bagian arsitektur atau sipil, yang nanti lulusannya ini akan bekerja menjadi drafter, desainer, superior, teknisi, operator, BIM, perencanaan bangunan, dan konsultan. Untuk lebih jelasnya bisa nanti dilihat di YouTube SMK Negeri Raja Polah tentang profil jurusan masing-masing. Yang pertama yang ini adalah DPIB. Nah, ini adalah beberapa contoh gambar atau pembelajaran di jurusan DPIB. Selanjutnya ada jurusan Teknik Kendaraan Ringan yang berfokus pada perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan kendaraan ringan atau mobil. Dan untuk lulusannya ini yaitu menjadi dan bisa juga melanjutkan ke universitas baik negeri ataupun swasta. Selanjutnya ada jurusan
JKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, yang berfokus pada pengembangan kompetensi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun sistem administrasi, melatih murid untuk memiliki kemampuan logis dan teknik secara simultan. Ya, lulusan ini akan menjadi teknisi jaringan, administrator server, IT support, network, ya, teknisi atau helpdesk gitu, IT ya. Si Dan ini adalah Teh beberapa pusing aja gambaran karena sebut cek orang teh. Pembelajaran yang dilakukan di jurusan TJKT. Bisa kakak perlu. Selanjutnya ada jurusan akuntansi dan merupakan salah satu kompetensi keahlian yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan baik secara manual maupun secara komputerisasi. Dan lulusan ini pun bisa menjadi staf administrasi keuangan, kasir, akunting, teller bank, auditor, administrasi maupun operator komputer akuntansi. Nah, ini contoh beberapa kegiatan selama pembelajaran. Selanjutnya ada jurusan pemasaran, dibagi menjadi 2 konsentrasi. Program pendidikan ini membekali siswa dengan dan pemasaran berbasis teknologi online. Lulusan ini disiapkan untuk bisa menjadi kasir, pramugari, store administration, administrasi gudang, customer service, pemasaran dan wirausaha di bidang perdagangan. Nah, ini adalah contoh saat pembelajarannya, dan kami pun memiliki Raja Kucing Factory dari SMK Negeri Raja Polah, dan yang di sampingnya. Selanjutnya ada jurusan busana, yaitu mempelajari tentang pakaian, pembuatan busana, pola, hingga teknik menjahit dan pengembangan produk fashion. Lulusan dari jurusan busana ini bisa menjadi fashion designer, penjahit profesional, pattern maker, fashion stylist, butik, custom designer, fashion entrepreneur, dan sudah meluluskan untuk angkatan pertama jurusan busana. Dan ini pembelajarannya selama di jurusan busana ada pembuatan pola dan menjahit. Dan yang terakhir adalah jurusan kuliner. Ya, ini sudah berjalan selama 2 tahun, berfokus pada masak dasar hingga manajemen usaha makanan. Nah, jurusan ini itu lulusannya bisa menjadi chef, pastry chef, baker, food stylist, barista, kitchen, catering, food content creator, konsultan makanan, dan manajer restoran. Nah, ini sudah dibuat oleh siswa kami beberapa makanan ya yang diproduksi. Ini ada roti dan makanan ringan lainnya. Tentunya juga makanan berat pun ada gitu. Nah, itu adalah beberapa gambaran yang jurusan yang ada di SMK Negeri Raja Polah. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa lihat di YouTube-nya SMK Negeri Raja Polah yang ada profil jurusan setiap masing-masing di SMK Negeri Raja Polah. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk informasi selanjutnya nanti akan disampaikan di grup. Dan bagi Bapak Ibu yang masih, terima kasih untuk perhatian dan kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya selaku pemandu acara jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Untuk kegiatan sosialisasi
kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian dan kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.